Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Nah pemirsa, viral sekali ya, karena seperti yang kita ketahui di jagat media sosial kemarin rame di kota Surabaya, ada oknum pengusaha yang diduga melakukan penahanan ijazah kepada mantan karyawannya. Dan menjadi semakin viral nih, karena langsung ditangani oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Ji, yang kita tahu bersama tidak mendapatkan respon yang baik sehingga ada cekcok nih lewat telepon. Setelah kejadian itu, akhirnya ada laporan dari pengusaha tersebut kepada Cak Ji atas dugaan pencemaran nama baik, namun sudah minta maaf dan juga sudah dicabut. Namun apakah memang dengan adanya minta maaf lantas kasusnya selesai begitu saja? Tentu tidak, karena kan tanggal 15 April kemarin ya teman-teman dari Komisi D DPRD Kota Surabaya sudah melakukan hearing untuk mediasi antara dua belah pihak ya. Jadi mendatangkan ada pengusahanya, ada yang korban yang diduga ditahan ijazahnya, dan tampaknya dari cuplikan video yang beredar di sosial media, hearingnya berlangsung cukup panas nih. Ada yang berbicara soal backing-backingan, dan juga pengusaha tersebut tidak mengaku nampaknya kalau melakukan penahanan ijazah, tapi selengkapnya seperti apa akan kita bahas lebih lanjut nih. Karena di sebelah kita sudah spesial sekali ada Dr. Akmarawita Kadir selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Kabar dokter? Alhamdulillah baik. Panggilannya Dokter Akma ya. Boleh, mau manggil apa aja. Oke. Dokter, gimana? Kemarin kan viral sekali dan memang hearingnya dokter kan langsung ada di sana, berlangsung panas ya dokter. Enggak kok, ada AC-nya. Oh ada, betul. Betul juga sih. Gimana, mungkin mau diceritakan lebih detailnya nggak? Iya, jadi kita memang melihat kegaduhan ya. Jadi kalau gaduh ini suasana di Surabaya jadi ada yang seneng dilihat terus, ada masuk TikTok, ada medsos dan sebagainya. Terus ada lagi yang ini gaduh nih, gitu. Jadi intinya sebenarnya kami merespon kegaduhan ini melihat ada yang kasus utamanya adalah yaitu tadi kan ternyata ada penahanan ijazah. Jadi memang laporannya itu masuknya bukan ke DPRD, tapi masuknya ke pemerintah kota, dalam ini Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota ya. Awalnya cuma beberapa orang, ternyata memang ketika kita panggil perwakilan itu ada sekitar 31 karyawan yang merasa ijazahnya ditahan. Di UD yang sama? Di UD yang sama, iya. Jadi bukan satu orang ya? Satu orang. 31 sampai hari ini? Iya, 31 orang. Nah, akhirnya ketika kita tanyakan ke perwakilan karyawan ini, ternyata ya tidak hanya penahanan ijazah, jadi mereka ada yang kalau mau nebus harus membayar sejumlah uang gitu ya, ada yang nominalnya kurang 2 jutaan ya kalau nggak salah ya kemarin itu. Nah kemudian ada yang akhirnya sudah menebus sehingga ijazahnya sudah diambil, dikembalikan. Ada yang sampai sekarang bertahan tidak mau bayar karena ijazah itu adalah hak privasi mereka ya. Nah kemudian ketika kita tanyakan ke pengusaha Bu Diana membantah ada penahanan ijazah. Nah, padahal ada bukti yang memang buktinya itu memang tidak ada tanda tangannya ya. Buktinya berupa apa Pak? Yang buktinya itu kayak print-printan di HP gitu ya, diprintkan. Tapi memang ada di situ nama UD-nya, kemudian ada namanya, terus tanda tangan penyerahan ijazah. Jadi ada tanda terimanya? Ya, ada tanda terimanya. Nah, tanda terimanya itu ditandatangani cuma dalam bentuk soft file ya, soft file saya lihat. Nah, kita sebenarnya tidak fokus di situ. Kita pingin supaya ya kalau memang benar ada penahanan ijazah ya, Angel ya. Nah, itu ya sudahlah dikembalikan gitu ya, karena kan mereka ini juga warga yang ingin mencari kerja lagi gitu ya untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Tapi ternyata tidak tahu. Terus kita tanya Bu pengusahanya ini, Bu Diana sudah owner atau bukan? Ternyata ya saya owner gitu. Loh, tapi kok enggak tahu ada ijazah yang ditahan? Ya saya tidak mengaku tidak menahan ijazah. Oke, jadi menemukan kejanggalan di sini ya? Jadi kan pasti janggal banget gitu ya kok dia selaku karyawan tapi memang ditanya karyawan lupa, jawabnya tuh banyak lupa dan tidak tahu. Jadi kemudian ada beberapa teman yang nanyakan
ini kok nanyanya gini, apa punya backingan dan sebagainya. Oh iya betul, itu yang kayaknya yang memicu jadi panas ya, kemarin yang juga katanya ya. panas, AC-nya jadi berkurang dinginnya gitu ya. Listriknya mati ya, terus gimana, dan kemudian harusnya kan tidak perlu langsung disanggah, tapi langsung disanggah oleh Bu Diana dengan nada yang kurang enak juga. Akhirnya kita persilakan kalau memang mau keluar dari mau ruangannya. tidak cocok dengan suasana rapat, karena kan rapat itu memang harus bergantian ya. Jadi kita kasih kesempatan, kalau yang ini sudah selesai kita kasih kesempatan, kalau enggak mau itu ya udah keluar saja. Tetapi alhamdulillah Bu Diana dan suaminya tidak keluar, tetapi ya gitu tadi, tetap jawabannya itu ya banyak yang tidak tahu, lupa, dan tidak tetap mengakui bahwa ada penahanan ijazah. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari teman-teman komisi sendiri tindak lanjutnya apa? Karena kan jawabannya ambigu, tidak tahu dan lupa. Jadi susah juga nih kalau mau meneruskannya. Kemarin kan kita undang Disnaker Provinsi itu Pak Triwidodo, kemudian ada Kepala Dinas Disnaker Kota Surabaya Pak Zaini. Juga ternyata kesukaran juga berkomunikasi, terutama yang dari Dinas Provinsi. Mereka kesukaran berkomunikasi dengan Bu Diana. Artinya pengusahanya kurang kooperatif? Ya, di sini tidak ada kooperatif, dan dijelaskan sama Pak Dodo kalau satu kali lagi ya kalau tidak salah kemarin ya, kalau tidak dijadwal tidak kooperatif, maka ada pemanggilan paksa gitu ya, bisa dengan membawa aparat kepolisian. Dan alhamdulillah sudah datang ke Dinas Disnaker. Saya lihat itu di media sosial juga, dan ternyata sama. Jadi juga tidak mengakui ada penahanan ijazah, tidak mengenal karyawan-karyawannya, kayak itu, bahkan taknya lupa dan sebagainya. Bahkan Kepala Dinas Kota Disnaker Kota Pak Zaini juga melakukan hal yang demikian, sama. Jadi juga tidak bisa menginikan. Akhirnya kami di DPRD Kota Surabaya meminta untuk Dinas Tenaga Kerja ya di kota ini mengecek kembali kelengkapan pernyataannya, karena kalau ada perusahaan yang seperti ini, oknum ya, ada pengusaha yang seperti ini kayaknya kok tidak menghargai aturan-aturan perundangan yang sudah berlaku dan sebagainya. Karena kita hidup di Indonesia ini punya aturan, ada aturan hukum, ada undang-undang, ada perda. Ya harusnya itu dihargai juga. Nah ini kita suruh cek semua perizinannya dan sebagainya, dan sempat dapat informasi saya kemarin itu ada di tempat yang di Margomulyo ini diduga tidak ada izin. Oh, oke. Nah, diduga tidak ada izin. Nah ini saya suruh cek ulang. Kalau memang tidak ada izin ya sesuai prosedur, nanti kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, karena yang punya wewenang untuk menghentikan proses usaha itu kan ada di provinsi ya, jadi ada wewenangnya. Kita hanya pengecekan aja, kita di kota itu hanya perizinan dan AMDAL. Nah itu kalau tidak sesuai ya sudah ditutup aja sebenarnya. Kalau benar seperti itu kan sudah melanggar aturan. Penahanan ijazah aja udah melanggar aturan loh sebenarnya. Betul ya Pak. Iya, Nah, aturannya udah jelas tuh. Betul ya. Jadi untuk pemirsa setia Surabaya TV, mungkin terutama anak-anak muda yang baru fresh graduate ini kan masih awam ya Pak. Iya, jadi kan nggak ngerti. Emang boleh ya kalau melamar kerja itu ditahan ijazahnya? Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak pada pemirsa. Boleh nggak hal seperti itu terjadi? Jadi kita sudah punya undang-undang tahun 2003 kalau tidak salah. Kemudian di Jawa Timur ini ada Perda tahun 2016 yang memang jelas di situ. Kalau undang-undangnya memang tidak terlalu tersirat, tapi di Perda Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur itu jelas tersirat bahwa tidak boleh ketika kita melamar pekerjaan menahan salah satunya ijazah. Jadi yang asli ya, KTP, SIM, ijazah itu tidak boleh karena ada sanksinya. Jadi sanksinya itu kalau tidak salah ada denda 50 juta dan ada sanksi pidana penjara juga. Kalau nggak salah berapa bulan gitu, 6 bulan kalau nggak salah. Nah itu sudah ada perdanya. Perda ini kan merupakan aturan. Apalagi perdanya di Jawa Timur, Surabaya kan masuk Jawa Timur. Jadi tentunya melekat di situ aturannya. Jadi untuk warga kota Surabaya, nah ini memang dilema ini Angel. Jadi kadang-kadang kita ya di suasana yang susahnya cari kerja,
terus kita butuh hidup ya, butuh makan sehari-hari, untuk apalagi yang sudah berkeluarga, mau nggak mau kadang-kadang itu. Terpaksa, jadi ya, mereka dapatnya itu terus disuruh nyimpan ijazah, katanya dititipkan gitu ya, dititipkan kemudian ya mau nggak mau ya, karena dengan kebutuhan. Nah ini juga jadi perhatian khusus, jadi catatan penting buat pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surabaya dan Jawa Timur ini untuk mengevaluasi lagi ya. Jadi mendata kembali perusahaan-perusahaan mana yang mempunyai sistem penahanan-penahanan seperti ini kan ya kalau kita bilang tidak sesuai etika, kadang-kadang juga bisa melanggar hak asasi manusia ya gitu. Apalagi kemarin melebar itu kasusnya. Jadi untuk warga yang melamar, jadi kalau misalnya ada perusahaan ya, jadi kita memang kalau mengandalkan 100% dengan dinas itu kan juga terbatas. Jadi kalau ada yang melapor kan lebih bagus. Betul. Jadi kalau ada yang syaratnya menahan ijazah, laporkan saja ke Dinas Tenaga Kerja, bisa di Surabaya langsung, bisa Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, sehingga nanti akan dicek. Jadi kami juga kan kadang-kadang takut tuh, nanti saya nggak keterima kerjanya dan sebagainya. Monggo dirahasiakan saja namanya, tinggal yang penting mana perusahaan mana yang mensyaratkan seperti itu. Jadi kadang-kadang ini juga Angel, perusahaan itu juga harus berbenah diri ya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak menyalahkan, walaupun mereka melanggar aturan, mereka mungkin takut ada karyawan yang tiba-tiba keluar masuk dan sebagainya. Nah itu harus pengusaha yang punya perusahaan harus melihat perusahaan-perusahaan yang kesejahteraan dan kemudian suasana kerjanya itu baik ya. Jadi tanpa menahan ijazah mereka bisa tetap untung kan gitu. Jadi harusnya bisa menyiasati menyiasati itu. Jadi jangan sampai ya itu tadi kan kita lihat kayak kemarin itu. Jadi terasa sekali ada unsur arogan ya, gitu ya. Ada unsur tidak menghormati, ya, terasa sekali seperti itu. Jadi kita lihat aja mau ada walaupun ijazah titipan, terus ijazah itu di mana sekarang gitu loh. Tapi kalau dugaan dari teman-teman Komisi D sendiri, ijazah ini ditahan memang selain supaya nggak keluar masuk lah di perusahaan, ditaruh tuh buat apa sih dititipkan? Ternyata baru tadi malam nih saya lihat ada screenshot Facebook atau apa itu ya, screenshot di media sosial. Jadi entah ini punyanya Bu Diana atau bukan, tapi namanya di situ ada Bu Diana. Nah kemudian di situ ada syarat-syaratnya. Memang ada disyaratkan penitipan ijazah. Nanti tapi ada nanti ketika keluar akan dikembalikan lagi gitu ya. Ada syaratnya. Begitu, dikembalikan. Nah itu enggak tahu apakah itu betul-betul punya Diana. Tapi kalau memang betul punya Bu Diana ya itu jadi salah satu bukti ketidaktahuan dia bahwa sebenarnya ijazah ada di situ gitu ya. Nah ini karena kasus ini Angel ya, kasus ini jadi melebar, ya sudah kemarin ya kita sarankan ya sudah ya, untuk membuktikan mana yang benar mana yang salah ya tentu saja ada proses hukum. Jadi alhamdulillah tadi pagi alhamdulillah kita apresiasi Pak Wali Kota itu sudah melaporkan, mengawal 31. Jadi yang melapor tetap 30 orang ya. 30. Yang satu sudah melapor duluan. Oh iya betul. Jadi 30 orang melapor dikawal oleh Pak Wali Kota. Nah, ini saya apresiasi, semoga nanti kasus hukum khususnya yang utamanya penahanan ijazah ini bisa cepat clear ya, dan saya menghimbau juga kepolisian karena ini sudah gaduh. Saya minta Polrestabes Polresta Tanjung Perak ya, tadi lapornya di Polresta Tanjung Perak betul-betul serius menangani kasus ini karena ini pasti sudah didengar di Polri, Polisi Republik Indonesia. Jadi Kapolri pasti saya yakin sudah langsung memantau secara serius kasus ini, dan apalagi kami di DPRD ini kan koneknya kan antar partai. Jadi ada yang dari anak buahnya Pak Presiden, ada yang dari Gerindra, Golkar kami juga punya, dan yang lain-lainnya juga. Jadi udah kalau kasus viral itu sudah deh, mendingan yang salah, yang merasa salah ya sudah minta maaf lah gitu ya. Seperti itu. Baik. Tapi tadi Bapak juga sempat ngomong korbannya sudah ada 31 lah 31, dan itu dari perusahaan yang sama. Nah ini kan tidak untuk kemungkinan
mungkin ada perusahaan-perusahaan lain juga yang melakukan sistem yang sama. Buat teman-teman atau pemirsa setia Surabaya TV yang ijazahnya sudah terlanjur tertahan dan tidak bisa diambil, sekali lagi mungkin melapornya harus kemana, Pak? Ya, itu tadi. Jadi langsung lapor ke Pak Wali. Itu kan Pak Wali Kota sudah membuka kerannya di situ. Monggo silakan laporkan. Bisa paling enak ya langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau mau ke DPRD juga monggo. Mereka kan saling bermitra. Mau ke DPRD bisa, langsung ke Pak Wali Kota bisa, Pak Wakil Wali Kota bisa, ke Dinas Tenaga Kerja bisa. Karena kasus ini viral, saya sebenarnya Angel, saya alhamdulillah ya, kasus ini bisa viral. Ini saya mendengar sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sistemnya menahan ijazah sudah mulai mengembalikan ijazah-ijazah tersebut, dan ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dan itu tadi memberikan suasana kerja yang baik. Karena apa, nanti ketika kasus penahan ijazah ini kan jadi pintu masuk. Ketika itu tadi kemarin laporan BPJS Ketenagakerjaan nggak ada, terus itu kan sudah melanggar. Jadi hak karyawan nggak diberikan sepenuhnya. Hak karyawannya jadi nggak terpenuhi. Terus kemudian ada yang sholat Jumat dipotong gajinya. Itu kan ham berat loh itu. Itu sudah masuk ke ranahnya, kalau benar ya, kalau benar terbukti. Jadi masih diselidiki juga ya kebenarannya? Iya, diteliti kebenarannya, karena ini kan masih bersifat laporan sepihak ya. Kemudian lagi ada yang penyekapan tuh. Penyekapan kemudian hanya dikasih makan, nggak boleh keluar, dikunci dari luar. Kan mirip-mirip, kok serem gitu loh, mirip-mirip kayak penjajahan gitu ya. Betul. Dan saya harapkan dengan adanya viral kasus ini berkaca buat semua ya, khususnya buat para pengusaha. Dan saya tidak menyudutkan pengusaha ya, karena pengusaha ini juga membuat perekonomian kita jadi bagus. Tapi semua pihak, khususnya pengusaha, kemudian karyawan juga. Jadi semuanya kan saling simbiosis, mutualisme itu, saling membutuhkan. Dan yang terpenting pengawasannya, Dinas Tenaga Kerja dalam ini kota maupun provinsi itu betul-betul mendata ulang. Khususnya di kota Surabaya ini, supaya perusahaan-perusahaan mana yang masih bandel gitu, yang melanggar aturan. Aturannya ini kan dibelok-belokkan loh, Angel. Jadi merasa penahanan itu ndak apa-apa kayak gitu. Itu kan orang Indonesia pinter banget itu membelok-belokkan. Jadi kalau pasalnya karet gitu, di ini ya kita berkaca dari kembali lagi ke hati kita masing-masing, itu layak apa enggak. Kalau aturannya seperti itu ya udah. Jadi undang-undangnya kan masa misalnya kalau merampok itu dibelokkan jadi nggak salah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada aturannya ya ditaati lah, seperti itu. Jadi teman-teman pemirsa setia Surabaya TV, jangan lupa ya kalau memang merasa menjadi korban juga, segera perlu laporkan. Takut ya, bisa melapor teman-teman di DPRD, bisa ke Disnaker juga, bisa ke Balai Kota juga. Saya kalau takut laporkan aja perusahaannya tanpa menyebut nama. Tapi memang nama dan data itu tetap kita perlukan disimpan, tapi tidak kita florkan. Jadi dia juga aman ya. Jadi tidak sampai perusahaan itu hendak harus tahu. Jadi tinggal diawasi aja sama Dinas Tenaga Kerja gitu, Angel. Tapi tadi Bapak juga sudah sebut-sebut tentang Bapak bersyukur nih karena kasus ini viral. Akhirnya yang lainnya juga berani speak up, jadi muncul dari 31 orang. Bahkan sudah ada, saya mendengar nih langsung dari beberapa teman, sudah yang sistem itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan sebelum viral ya. Iya, sebelum viral. Tapi yang jadi pertanyaan netizen, ini seandainya masalah ini nggak viral, apakah akan ditangani? Nah, ada yang nanya kayak gitu, gimana nih Pak? Ya itulah makanya. Ini catatan buat dinas-dinas terkait ya, tidak hanya tenaga kerja ya. Jadi masa no viral, no justice. Nanti itu yang satunya lagi ya. Jadi selama ini jadi yang kita kedepankan adalah memang kalau semuanya sudah ada aturannya, ya udah dipakai aturannya. Misalnya ingin supaya ada jaminan dan sebagainya, buat yang sesuai aturan saja. Jadi tidak perlu melanggar aturan. Jadi harus cari cara lain lah, gimana caranya supaya juga nggak melanggar HAM juga ya Pak ya? Cara paling bagus adalah saling bekerja sama secara positif ya. Jadi menghargai karyawan, karyawan menghargai pengusaha. Nah itu luar biasa. Itu
membuat aura positif di semua lingkungan kerja sehingga nanti insya Allah pengusahanya juga dapat untung, karyawannya juga sejahtera. Itu yang sebenarnya yang harus kita kejar ya. Jadi ini catatan yang khusus yang sekarang ini kita bersyukur ada kasus ini, dan kasus ini terus berjalan karena sudah ada di laporan polisi ya. Dan saya mengharapkan ini clear. Kami akan mengawal penahanan ijazah ini khususnya karena laporan awalnya, karena penahanan ijazah ini melanggar hukum ya. Jadi dan sekalipun sudah minta maaf, kasusnya tetap berjalan ya Pak ya? Iya, nah itu kasus hukum tetap buat pembelajaran ya, supaya nanti ke depan hari tidak ada lagi pengulangan yang seperti ini, seperti itu. Oke. Ya. Tapi Pak, tadi Bapak juga sudah sempat sebut-sebut tentang kalau mau sholat Jumat dipotong gajinya nih. Tapi kan masih mencari tahu ya kebenarannya. Tapi menurut pengakuan korban itu nominal pemotongannya berapa Pak? 10.000 kalau nggak salah per jamnya itu tadi. Per jamnya? Iya, jadi kalau sholat Jumat 1 jam ya dipotong 10.000. Jadi 1 bulan dipotong 40.000 ya? Iya, enggak, ya 4 kali Jumatan. 4 kali. Jadi kan itu ya, lumayan banget ya Pak. Kalau kita terlahir dengan manusia normal kan itu pasti tidak benar ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau ada yang membenarkan itu pasti tidak normal. Oke, Pak. Tadi kan kita juga bicara tentang suasana hearing yang memanas ya. Tapi tujuan utamanya kan memediasi. Iya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sudah tercapai tujuan mediasi itu atau sebenarnya nggak sama sekali nih? Karena kan tadi sudah diakui, jadi masih ada ijazah, ya. Iya, masih tidak ada pengakuan dan lain sebagainya. Jadi tujuan mediasinya belum dapat ya Pak? Ya, jadi kemarin akhirnya, tapi walaupun sebenarnya tujuan mediasi ini kita mengundang agar kalau misalnya benar-benar itu ijazah ditahan, oke lah dikembalikan. Habis dikembalikan minta maaf, saling maaf-maafkan, sudah ya. Jadi tidak perlu ada tuntutan ke polisi lagi. Bu Diana juga memang kalau misalnya ada betul-betul menahan itu ya juga mungkin bisa lebih ringan gitu loh. Jadi buat Bu Diana dan suaminya. Nah ini kan akhirnya kasus melebar. Jadi melebar kemana-mana. Jadi NIB-nya dicek, izinnya dicek, AMDAL-nya dicek. Ya kalau sesuai aturan ya. Kali ini kan saya sudah dengar NIB-nya nggak ada yang di Margomulyo. Karena UD ini ternyata punya perusahaan yang banyak dengan nama yang berbeda, sama gitu ya. Ada 1, 2, 3, sampai 10 saya dengar itu. Nah ini mana yang ada, ini lagi dicek semua. Karena kalau sudah laporan polisi kan pasti polisi bergerak tuh. Dan jangan sampai polisi tidak bergerak loh, karena ini sudah dilihat sama. Betul. Kasus ini kan sudah dikawal sama seluruh warga Kota Surabaya. Nah, ini tinggal kan? harapan kita buat kepolisian supaya clear gimana ya, harus masuk ke ranah hukum. Jadi setelah ada laporan polisi nanti kan bisa masuk ke meja hijau. Nah kalau sudah ke meja hijau ya sudah, kita lihat saja mana yang benar masalah, disitulah yang nanti kita tunggu hasilnya. Jadi makin ribet ya Pak? Iya, harusnya kan kalau waktu kemarin sudah saling maafkan ijazah ya, saya minta maaf, kita khilaf, dikembalikan ijazahnya, paling selesai udah. Ya Pak ya. Paling selesai. Tapi tadi kan sudah disebutkan sampai hari ini korbannya ada 31. Nah, bukti yang dibawa mereka itu berupa apa sih Pak? Tanda bukti itu pertama laporan ya, laporan saksi-saksi itu ya, yang ada penyekapan, ada sholat Jumat dipotong. Nah kemudian bukti kedua yaitu tadi tanda terima ijazah. Itu ditandatangani oleh suami dari Bu Diana. Nah kemudian setelah ditandatangani, nah yang di print itu tidak ada tanda tangannya, jadi dilihat sama Bu Diana kemarin, ini udah ada tanda tangannya. Terus yang di soft file, oh ini tanda tangannya tidak jelas. Ya udah di pengadilan aja kalau gitu. Kalau sama kan tidak mungkin mediasi itu kalau sudah salah satu menyangkal, terus yang satunya tetap ngotot nuntut, tetap ini tidak mungkin tercapai. Jadi sebenarnya kalau bisa Bu Diana memang benar-benar ada itu ya. Kemudian ya udah nanti besok kita kembalikan semua, itu saya rasa insya Allah clear. Oke, tapi apakah karena ini belum selesai nih, apakah ini akan menjadi mediasi yang ada selanjutnya atau udah terakhir gitu? Karena merasa udah nggak kooperatif gitu ya, udah nggak usah gitu? Atau ada lagi mediasi selanjutnya Pak? Nanti kita lihat bagaimana pihak kepolisian menangani kasus ini. Kalau memang terasa lambat,
ya kita bisa mediasi ulang, kita panggil kepolisian, kita undang ya, bukan kita panggil, kita undang kepolisian, dinas-dinas terkait. Ini kok lambat kayak gitu, karena kan warga ini kan butuh ijazah. Ijazah itu kemana sih, hilang atau kehujanan, bocor atau gimana kan kita nggak tahu, atau sudah raib atau Tapi dugaan Bapak di mana sih ijazahnya sebetulnya? Kenapa kok sebegitu beratnya ya, untuk dikembalikan? Di situ kan dugaannya kan pasti di perusahaan dia bekerja. Jadi di perusahaan dia bekerja yang dia menitipkan di situ, pasti di situ. Dan ada di perusahaan itu yang mereka pada saat menyerahkan ijazah itu. Oke. Seperti itu. Pak, ini kan tadi kita juga sudah sebut di awal rame panas karena Pak Arjuna juga nyebut-nyebut soal backingan. Lalu panas juga pengusahanya, akhirnya mau keluar dan Bapak justru malah mempersilahkan keluar atau gimana? Gimana tuh Pak ceritanya? Jadi aturan rapat itu sebenarnya kan kita kasih kesempatan setiap orang untuk berbicara. Jadi waktu itu kan Mas Arjuna sedang berbicara, tiba-tiba langsung disanggah kan. Gitu ya. Mungkin kalau sanggahnya sekali cukup gitu, contohnya terus-terusan. Nah ini akhirnya ya kalau memang nggak bisa menerima aturan rapat, ya mendingan ya udah keluar aja. Toh juga Bu Diana kalau ditanya nggak tahu lupa kan juga untuk apa juga kan? Ya udah akhirnya kita fokus aja ke permasalahan yang hadir gitu loh. Jadi percuma juga kalau setiap ditanya nggak tahu lupa. Ini buat catatan khusus buat pengusaha ya. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini, kalau bisa diselesaikan secara damai di internal. Kalau memang kita tanya juga tuh, yang benar yang mana juga nggak bisa disebutkan di sini ya kan gitu. Kan alamatnya salah gitu ya. Terus saya tanya alamat yang benar yang mana, nggak bisa disebutkan di sini kan susah. Jadi mana bisa gitu ya Pak ya. Nah ini yang kooperatif, pengusaha-pengusaha, saya yakin ini oknum ya. Tidak semua pengusaha seperti kemarin ya, tidak kooperatif. Tetapi banyak juga pengusaha-pengusaha yang baik, yang karyawannya juga senang. Malah karyawannya itu dengan sukarela lembur itu banyak karena dia merasa memiliki. Jadi lingkungan kerjanya itu baik. Nah itu yang harusnya bisa ditiru. Jangan sampai menghalalkan segala cara-cara yang tidak melanggar HAM, cara-cara yang tidak manusiawi. Itu sudah bukan zamannya lagi sekarang. Bukan zamannya lagi ya Pak. Nah, melihat kasus ini kan ada dugaan mungkin di luar sana masih ada nih perusahaan yang melakukan hal yang sama. Mungkin dari DPRD atau pemerintah sendiri ada nggak misalnya inisiatif mungkin mau mengecek satu persatu perusahaan, apakah ada kejadian serupa atau menunggu laporan aja nih? Ya enggak lah. Jadi ini kita kan DPRD kan tugasnya memang lebih banyak evaluasi pengawasan ya, anggaran, pengawasan, peraturan. Kalau tidak sesuai peraturan, mereka DPRD bisa untuk ini, bahkan DPRD bisa langsung mengecek keberadaan di lokasi. Nah ini awalnya nanti kami akan mengundang lagi Dinas Tenaga Kerja dan kota ya khususnya untuk mengetahui, kan ini kan sudah kita apresiasi Pak Wali Kota kan sudah suruh mengecek ulang tuh perizinan, AMDAL semuanya ya, sama keberadaan lokasi harus tepat. Nah nanti kita tunggu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu kita lihat nanti kalau mereka sudah ngecek, kita mau pingin lihat kira-kira ada berapa perusahaan yang tidak sesuai. Nah karena ini kan memang kewenangannya Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Nah nanti pengawasannya memang ada kewenangannya ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Tapi mereka berkoordinasi. Nah ketika AMDAL tidak sesuai, perizinan tidak ada, itu menjadi syarat untuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk memberikan izin operasional. Nah ketika itu izin operasional syarat itu tidak lengkap atau zonk atau ilegal, nah itu pasti operasional pasti akan ini oleh provinsi ya, bukan kota ya, karena kota tidak punya wewenang. Kota tidak punya wewenang, tapi dia berwenang untuk memberikan izin AMDAL, memberikan izin usaha ya. Nah operasionalnya tetap dikeluarkan oleh provinsi. Jadi pendapatnya Disnaker
tentang kejadian ini gimana nih Pak? Di Snaker sama, jadi untuk kejadian ini di Snaker akhirnya ikut mengawal karena kan sudah dilaporkan ke polisi, kemudian di Snaker akan mengecek ulang ya. Saya dapat info baru kemarin bahwa yang di Magelang itu ini diduga masih tidak ada izinnya, NIB-nya. Nah jadi saya minta coba dicek secara lengkap ulang lagi dulu, jangan sampai nanti perusahaannya itu ya memang legal gitu. Tapi kalau memang ilegal ya sudah nanti koordinasi dengan provinsi untuk ini. Nah setelah itu kami akan mengecek data-data seluruh pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya. Kita kan lingkupnya Surabaya aja. Nah itu apakah berapa yang memang ini, berapa yang ilegal. Nah yang ilegal ini kita tidak serta-merta ini ya karena harus koordinasi dengan provinsi. Kan kadang-kadang juga ada pembinaan, mungkin ada ada hal-hal yang mungkin masih diproses dan sebagainya. Jadi tidak sama karena iklim usaha ini juga harus kita jaga. Betul. Ya. Nah, cuma iklim usaha ini kan semuanya penuh dengan aturan. Jadi ada aturan perdanya, ada undang-undangnya supaya semuanya penuh kondusif ya. Kondusif. Jadi ini jadi catatan buat kita lah supaya nanti kedepannya tidak terulang lagi di Angel. Dan semangat pasti positif ya karena tidak akan terulang lagi. Nah, betul. Mungkin ada nggak pesan-pesan kepada pemirsa setia Surabaya TV? Pertama mungkin untuk pengusaha dulu, lalu kepada teman-teman pemirsa Surabaya TV mungkin yang fresh graduate atau yang sudah tertahan ijazahnya. Ada nggak pesan yang disampaikan? Iya. Jadi untuk pengusaha ya, jadi saya yakin masih banyak pengusaha-pengusaha yang mempunyai sistem yang lebih baik tanpa ada penahanan ijazah, lingkungan kerja yang baik, itu saya yakin banyak. Nah cuman memang kalau misalnya masih ada pengusaha-pengusaha yang karyawannya ditahan ijazah aslinya, itu mohon supaya untuk segera dikembalikan karena ini melanggar undang-undang yang ada. Kecuali memang ada perjanjian-perjanjian tersendiri yang memang bukan hubungan antara kerja, jadi kayak utang piutang dan sebagainya itu beda lagi ya. Nah jadi saya harapkan untuk yang pengusaha-pengusaha yang menahan ijazah segera mengembalikan ke karyawan, dan untuk karyawan juga segera melaporkan. Ini sudah dibuka kerannya oleh Pak Wali Kota, kita apresiasi untuk supaya karyawan-karyawan ini kalau misalnya takut namanya dicatut, no name saja, sampaikan perusahaannya biar nanti langsung dicek oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dan untuk teman-teman yang baru bekerja, walaupun memang kita ini butuh pekerjaan, tapi kalau misalnya ada penahanan ijazah, harap mungkin cari pekerjaan yang lain dan segera laporkan perusahaannya. Dan untuk Dinas Tenaga Kerja khususnya Kota Surabaya harus berkoordinasi intensif pada hari-hari ini ya, minggu-minggu ini untuk mendata kembali perusahaan-perusahaan yang izinnya kurang lengkap, amdalnya kurang bagus, kemudian sistemnya terutama apakah dia menggunakan penahanan ijazah atau tidak. Nah, kemudian agar semua Kota Surabaya ini karyawan, pengusaha dan perekonomian ini semuanya lebih kondusif lagi gitu ya, seperti itu. Dan kita bersyukur Angel kasus ini viral ya. Ini jadi catatan buat kita semua supaya kasus ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Gitu. Terima kasih banyak Peter Atma atas waktu dan kesempatannya selaku Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, dan tentu pemirsa kita harapkan hal serupa tidak terulang kembali. Namun apabila Anda merasa menjadi salah satu korban yang ditahan ijazahnya seperti yang sudah disebutkan tadi, Bapak Wali Kota juga sudah membuka kerannya. Anda bisa melaporkan langsung karena ada 3 titik posko pengaduan, yaitu di Balai Kota Surabaya, ada di kantor di Snaker, dan juga ada di kantor pengacara Krisnu Wahyono, dan apabila juga mau juga bisa langsung ke DPRD. Kota Surabaya. Bisa kita biasanya setiap dewan punya hotline-nya masing-masing. Tapi Mbak Angel ijazahnya nggak ditahan kan ya? Waduh. Hati saya yang tertahan Pak. Waduh. Ya sudah, itu nanti Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Akhir kata saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.